Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Asyifa online, ya, kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa istiqomah, itu karunia Allah, ya, karena kalau sayang kepada kita, maka kita dimudahkan untuk berbuat baik. Jadi kalau kita pikir-pikir dan kita telaah, sebaiknya kebaikan yang bisa kita kerjakan itu karena karunia Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itulah Nabi kita, ya, menjelaskan bahwa kalian tidak satu pun yang bisa masuk surga atau selamat di neraka kecuali dengan rahmat Allah. Kalau mengandalkan amal saja, amal itu penuh unak dan durinya, sehingga kalau dinilai oleh Allah dengan penilaian seadil-adilnya sebagai sifat Allah yang adil, maka satu pun di antara kita tidak ada yang bersih dari dosa. Oleh karena itu, ya, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini karena Allah telah memberikan kepada kita kesempatan di penghujung umur kita yang sudah pensiun ini banyaknya rata-rata ya ada yang muda, rata-rata pensiun itu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Jangan kita abaikan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini. Justru inilah tanda-tanda husnul khotimah yang akan diberikan oleh seorang hambanya. Maka kata Nabi kita, Allah memperlakukan kita, memaksa kita berbuat. Bagaimana caranya? Ya Rasulullah, kata sahabat tanya kepada Nabi, Allah akan memberi taufik kepada hamba itu bisa beramal baik. Setelah beramal baik sempurna, dosa-dosa itu terhapuskan, maka diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berbuat baik. Ya, mudah-mudahan di antara itu kita yang dipilih pada pagi hari ini. Baiklah jamaah yang berbahagia. Ya, tadi itu sedikit yang disampaikan oleh saudara kita Pak Hakam tentang korban kita. Ya, masih ada memang, ya, saya tidak mengirimkan, tidak memerintahkan Pak Hakam untuk mengirimkan siapapun, tidak, ya. Ya, saya pikir mereka mungkin ada, kalau memang mereka itu di sana tidak melimpah, ya bisa datang. Kalau melimpah ya tidak bisa datang. Tapi enggak apa-apa. Siapapun yang masih ada, ya, misalnya ingin mendapatkan bagian bisa diambil sendiri ke sini Darul Fikri, ya, tempat kita menyembelih, atau kirim saja alamatnya, ya. Insya Allah nanti kita kirimkan karena beberapa
bungkus itu masih kita titipkan sama tetangga-tetangga ini. Karena saya juga kulkasnya juga sedikit sekali isinya, ya tidak sebanyak yang ada dagingnya. Dan ternyata pembagian daging itu masjid saja kita bagi di masjid ya, Al-Ikhlas itu ya 60 sampai 70 bungkus lah ya. Kemudian masjid Al-Quwa itu kira-kira 20 bungkusan ya. Yaitu dengan yang lain itu kemudian di Al-Huda kita kasih ada 30 bungkus kalau nggak salah kata Pak Kamumanin saya tanya. Jadi situ sudah banyak, belum tetangga, belum teman-temannya, belum mereka yang minta bagian. Jadi karena setiap pengkorban selalu diberikan ya, di samping bagian pengkorbannya diberikan lagi tambahan untuk dibagikan di tetangga sekitarnya, maka dari itu ya banyak ya yang dibagikan. Hanya saja karena dagingnya masih melimpah, maka sore-sore itu ya saya beli mereka yang dekat itu, yang di sini, supaya mengambil di tempat-tempatnya, karena nggak bisa di tempatnya mana lagi. Tetangga sudah tidak mau dititipi, mereka sendiri juga banyak dagingnya. Jadi alhamdulillah barokah ya, kita menyembelih sapi yang cukup besar. Sayang jadi teman-teman kita dari Asifa tidak ada yang menyaksikan ya untuk penyembelihnya itu. Bagian sapi itu kemudian bahasa Jawanya digujer, disembelih, wedihnya ya di atas 700 beratnya. Tapi tidak apa-apa, saya senang sekali membuat orang lain senang, itu satu kegembiraan buat saya. Padahal pergi ke Madura, pergi ke Pojosari, ke Sumeneb sana, itu nggak ada yang merintahkan, nggak ada keuntungan dapat apa. Tapi rasa senang ya. Nanti dengan harapan para jamaah itu akan juga ikut senang ya. Ini saja. Jadi saya tidak mau diperintah dan tidak mau diatur-atur oleh orang lain ya. Kalau mau datang monggo, kalau mau titip nyembelih saya sembelihkan, titip apa saya lakukan. Ada yang titip di Darul Fikri itu di sini itu sapi satu disuruh ya sembelihkan, karena titipnya di sini kan sepertiga dari pengkorban ini ya, satu sapi saya kasih ya tidak besar ya. Bobotnya 400 itu atau 400 kiloan itu saya kasih 52 kilogram ya, itu. Ya, itu sepertiga sudah saya ditimbang ya, nanti dagingnya setelah itu ditimbang. Jadi kami tidak berbuat dolim ya. Yang belum misalnya ternyata ikut korban kok belum dikirim ya, sampaikan saja. Kalau belum memang nanti saya kirim, karena kemungkinan juga terjadi Gojek yang ditugasi itu gak bisa nyari, atau datang ke sana orangnya tidak ada, datang ke sana orangnya nggak ada, kembali dikembalikan lagi. Itulah karena itu tanggungan saya ya, saya harus menyelesaikan masalahnya. Karena ada yang telepon kepada saya sudah ini, Ustadz saya itu korban 1000, apakah yang 1000 itu tidak diberi ya? Ya itu gak enak pertanyaannya ya itu ya. Jadi sama-sama ngomongnya, kadang-kadang itu kita kalau nggak ngatur gitu ya jadi nggak enak ya. Mestinya diberi, apakah mungkin saya yang tidak tahu itu. Ternyata ya sudah diberikan. Ya sampai rumahnya itu foto-fotonya dikirimkan yang menerima ini. Ya, jadi ya kalau bertanya ya mungkin, nah, kok saya sampai sekarang mungkin belum ada apa keliwatan gimana ya, ditanya gitu barangkali ya lebih ini. Wah, masa 1000 tidak dikirim sama sekali lah. Itu kan ya pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperbaiki lagi ya. Memang kadang-kadang meskipun ya sudah pendidikannya tinggi, itu bergaul itu juga penting sekali untuk supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kadang-kadang kita tidak sadari. Namun bagaimana sudah dimaafkan. Jadi kita saling memaafkan ya, karena wal afina anin nas itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Baiklah. Hari ini kita akan membicarakan tentang tauhid ya. Nanti sampai jam 6.45 ya, sampai jam 6.45 menit. Jadi tadi ngajinya sebelum jam 5 ya, sampai jam 6 lebih 45 menit, kemudian ada tanya jawab, jam 7 kita berdoa kepada Allah. Baiklah, sekarang kita baca dulu Al-Qur'annya seperti biasa ya.
yang bertugas adalah Bu Nur Ilmiah ya. J. Siap Ustaz. Monggo Ibu, persilakan ya. Ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menyimaknya dengan baik ya. Kita perhatikan kalau ada kalau bisa kita membuka misalnya di Qur'annya itu yang ada terjemahnya sambil belajar terjemahan gitu ya. Itu sehingga kita tahu. Monggo Bu. Nggih Ustaz, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Suratul A'raf ayat 191 sampai dengan 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum samitun. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yun yubsiruna biha am lahum adhan yasma'una biha qul id'u syuraka'akum summa kiduni fala tunzirun. Terjemahan Quran Surat Al-A'raf ayat 191 sampai dengan 195. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Padahal berhala itu sendiri diciptakan. Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Dan jika kamu, wahai orang-orang musyrik, menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya, buat kamu menyeru mereka atau berdiam diri.
Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang yang benar. Apakah mereka berhala-berhala mempunyai kaki untuk berjalan, atau mempunyai tangan untuk memegang dengan keras, atau mempunyai mata untuk melihat, atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah Muhammad, panggillah berhala-berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku, dan jangan kamu tunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurmi, luar biasa sekali. Ya, sudah biasa membaca Quran nampaknya itu. Jadi kesalahannya sedikit-sedikit, sangat sedikit sekali. Jadi sudah betul-betul permono istilahnya. Orang Jawa mengatakan permono itu artinya betul-betul tanggap itu, melihatnya tepat itu ya. Nah, marilah kita kaji ini ya. Ayusrikuna malah yakhluqu syai'an wa hum yulakun. Orang-orang musyrik itu diajak berbicara ya sama Allah Ta'ala yang Rasulullah suruh menyampaikan. Kok mereka itu bisa mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala itu? Ayusrikuna, apakah patut mereka itu mempersekutukan Allah itu malah yakhluqu dengan berhala-berhala yang tidak bisa menciptakan syai'un sesuatu pun, wahum yukhlaqun, bahwa berhala-berhala itu bahkan dibuat oleh manusia. Loh kok begitu disembah, dimintai tolong ya, dijadikan tempat bergantung. Itu akalnya di mana, otaknya di mana. Jadi orang-orang musyrik itu rata-rata tidak bisa menggunakan otak dengan sempurnanya. Karena mereka menyembah apa yang dibuatnya dari patung-patung disembah sendiri. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wala yastati'una lahum, dan mereka tidak mampu untuk mereka, maksudnya berhala-berhala itu tidak bisa bermanfaat bagi mereka yang menyembah nasron pertolongan. Jadi tidaklah mereka yang menyembah itu bisa ditolong oleh berhala-berhala yang disembah itu tidak bisa ya. Jadi wala yastati'una, dan tidaklah berhala-berhala itu dapat ya menolong lahum kepada mereka ini nasron lahum, ini dibalik lahum nasron. Wala angkusahum yang surun, dan berhala-berhala itu sendiri tidak bisa menolong dirinya. Loh kok begitu disembah? Akalnya itu di mana? Ya? Kalau di dunia saja dia sudah perbuatan sudah tidak bisa diterima oleh akal, lebih-lebih nanti bagaimana kalau berhadapan dengan Allah yang maha sempurna. Ditanya apa jawabnya, mereka tidak bisa menjawab sama sekali. Ya. Wa in tad'uhum, dan jika engkau menyeru mereka, minta ini, minta itu, mohon ini dan mohon itu, ilal huda, khususnya kepada petunjuk, layak tabi'ukum, ya, tidak mungkin mereka bisa memberi petunjuk kepadamu. Namanya berhala patung, ya, itu sebenarnya mereka mengerti. Tatkala diajak bicara sama Allah Ta'ala dengan wahyu ini dibacakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu mengerti bahwa perbuatan itu sudah jelas salah, ya. Maka Al-Quran itu sebenarnya mudah sekali untuk bisa dibaca. Orang kafir yang tidak pernah membaca Al-Quran, tatkala dibacakan Al-Quran, ya orang Arab itu sudah bisa mengerti, sudah paham maksudnya, karena memang mudahnya Al-Quran ini ya untuk mereka. Jadi disebut sawa'un, sama saja alaikum atas kalian, ada altumuhum, apakah engkau menyeru mereka minta pertolongan ini dan itu, berlindung ini dan itu, minta pertolongan kepada mereka, entahum antum somitun, atau kamu diam saja, ya, tidak berbuat apa-apa, maka berhala itu pun tidak akan bisa berbuat menolong kepada kita, kepada
yang dimintai tolong itu. Jadi yang dimintai tolong tidak mungkin bisa memberi pertolongan yang minta tolong. Ya. Innalladzina, sesungguhnya berhala-berhala tad'una yang kamu seru, ya, min dunilai selain Allah itu ibadun, ya, hamba atau ciptaan atau makhluk amsalukum seperti kalian. Jadi kita itu kalau diminta tolong juga tidak mungkin bisa menolong siapapun. Jangankan menolong diri kita sendiri, kita tidak mampu. Fad'uhum, kemudian mintalah kepada mereka. Falyas tajibu lakum, maka mereka agar mengabulkan permintaanmu itu, minta hidayah itu, ya. In kuntum shodiqin, kalau kamu benar anggapanmu bahwa berhala-berhala itu sebenarnya bisa dijadikan perantaraan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Allahum arjulu, dia diajak berbicara oleh Allah, orang-orang musyrik itu, apakah para berhala itu mempunyai kaki? Yamsu nabiya, yang dengan kaki itu ia berjalan? Tidak. Ya, berhala itu tidak punya kaki. Kenapa harus disembah? Harus dimintai, ya, seperti minta kepada Allah, ya. Am lahum aidin, apakah dia juga punya tangan, ya? Ya bertisu nabiya, yang dengan tangan dia bisa menggenggam, bisa mengambil, bisa meletakkan dan lainnya. Berhala itu tidak bisa aja tengok-tengok diam, ya. Dia punya tangan kelihatannya, tapi tangannya tidak bisa digerakkan, punya kaki, ya. Kalau kita lihat reco itu atau patung itu, ya, gambarnya seperti raksasa dan lain-lainnya itu, ya seperti itu saja. Dimintai apapun tidak bisa berbuat apa-apa, ya, seperti ini. Amlahum ayunun, apakah mereka punya mata? Yubsiruna biha, yang matanya itu bisa digunakan untuk melihat, ya memang ada gambar matanya itu, ukir-ukirannya, tapi matanya tidak bisa melihatnya. Sehingga kalau ada orang minta, ya cuma dibeli saja sama patung-patung ini. Alangkah bodohnya orang-orang musyrik Mekah ini, orang yang pintar-pintar sebenarnya kok bisa menyembah patung. Ya, maka dari itu hati-hati sekarang itu katanya ada aliran sesat itu yang sholat 100 rakaat untuk nyetop, ya, nanti, ya, setelah itu bisa berbuat apa saja, setelah itu tidak sholat yang entah berapa hari itu, ya, di YouTube itu saya lihat itu. Kemudian kalau punya duit boleh kita lebih dari 5 juta itu berzina dengan siapa saja boleh dan tidak dianggap itu melanggar, ya. Ini hati-hati. Kalau mereka itu, kita itu tidak ngaji, tidak kumpul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, itu maka kita itu nanti akan banyak terjerumus. Tanda-tanda orang itu akan dijadikan orang baik oleh Allah Ta'ala, dipilihkan teman-teman yang baik untuknya. Jadi teman kita dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak mungkin bisa berteman dengan ahli judi, ahli minum khamr, ya, perampok, tukang jamret, tidak bisa sudah. Itu tidak bisa. Bahkan di dalam kitabnya Hasbiyah Siddiqi itu, siapa yang 1 hari 1 malam itu bisa istiqomah menegakkan sholat 40 rakaat, maka ruh Islam itu sudah masuk ke dalam dirinya. Ruh Islam artinya mereka itu beragamanya itu tidak karena takut dilihat orang atau ingin dipuji orang, sudah tidak lagi. Yang dilihat hanya Allah Ta'ala. 40 rakaat itu apa? 17 rakaat sholat fardu. Ya. Kemudian 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Ya. Benar kan? Kemudian ada lagi sholat malam 11 rakaat. Ya. Atau kita 17 rakaat sholat fardu. Ya. Kemudian 10 rakaat sholat rawatib. Dan 13 rakaat sholat malam atau sholat tahajudnya ini. 13 itu terdiri dari 1 sholat iftitah 2 rakaat, kemudian sholat malam 8 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat. Jadi jumlahnya jadi 30, jadi seluruhnya 40 rakaat. Apalagi kalau bisa lebih dari itu, sholat duha dikerjakan, sholat istikharah dikerjakan, tahiyat al-masjid dilakukan, maka orang yang ini, yang ghairu muakkadah juga tidak pernah ditinggalkan, lebih dari 40 yang bisa dikerjakan. Maka ruh beragama sudah ada di dalam dirinya.
nggak gampang tergelincir orang yang seperti itu, maka bagi ibu yang mempunyai suami yang sudah seperti itu tidak usah dikhawatirkan. Dia sudah takut kepada Allah. Ya. Dan misalnya seorang suami nggak usah dikhawatirkan terlalu pada istrinya. Karena dia sudah takut kepada Allah, tidak takut lagi kepada suaminya, atau tetangganya, atau jamaahnya, atau kenalannya, tatkala mau berbuat maksiat. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kita lanjutkan. Innalladzina tad'una min dunillahi. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah itu, kami seru selain Allah itu, ibadun amsalukum, ya hamba seperti kalian itu, yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya itu. Fad'uhum, maka serulah mereka, falyastajibu lakum, agar mereka memenuhi permintaanmu, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Allahumma arjun, sudah ya. Apakah mereka punya kaki, punya tangan, dan punya mata dan telinga? Ya, mereka memang kelihatannya punya, tapi hakikatnya mereka tidak. Ya, baiklah. Mari kita lanjutkan kepada kitab Tauhid. Ya, kitab Tauhid. Ya, tolong Pak Tomo dibacakan. Ya Ustaz. Bismillah. Tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 191-192 yang artinya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi pada pembukaan tadi. Kita lanjut ayat berikutnya Pak Tomo. Dalam surat Al-Fatir 13-14 Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka pun akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Iya, ya. Ini lebih ditegaskan lagi. Memang di kitab Tauhid itu membawakan ayat-ayat Al-Quran dulu, kemudian hadis-hadis yang sahih, ya, kemudian ada kesimpulan. Sebenarnya dengan begitu kita akan lebih mudah untuk memahami ini. Namun bagaimanapun juga lebih mudah lagi kalau diterangkan. Ya, nggak usah mikir susah-susah ya. Jadi di dalam surat Al-Fatir, ya surat Fatir surat nomor 35 ayat 13-14 itu Allah menjelaskan waladzina tad'una. Sebenarnya biasanya kalau kita menterjemahkan waladzina dan orang-orang yang gitu ya, biasanya begitu. Tapi di sini kaitannya dengan orang musyrik itu waladzina tad'una min dunihi, dan berhala-berhala yang kamu seru, kamu sembah selain Allah itu min dunihi ma yamlikuna min qitmir, ya mereka tidak mempunyai kekuasaan apa-apapun. Meskipun kekuasaan itu cuma setipis kulit ari, itu tidak ada. Jadi berhala-berhala itu betul-betul makhluk yang lemah yang tidak mempunyai kekuasaan meskipun setebal kulit ari, ya sangat tipis sekali. Karena memang mereka itu makhluk ciptaan Allah, mereka itu lemah. Ya, coba kurang percaya kalau ada makhluk itu. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggal oleh kaumnya untuk pergi berburu, kemudian dia menghancurkan berhala-berhala itu, maka padahal berjajar puluhan berhala pada satu pun tidak ada yang mengingatkan Nabi Ibrahim, dan melawan juga tidak ada. Bahkan mereka hancur luluh, tinggal yang besar saja oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka dipegangi kapak, ya. Kemudian setelah dia orang-orang itu pulang, nuduh Nabi Ibrahim, Nabi mengatakan tanyakan kepada yang paling besar itu, yang bertanggung jawab itu, yang memegang kapak itu, dia yang menghancurkan. Baru dia sadar
bahwa tidak ada sebenarnya ya kata-kata Ibrahim itu kecuali menyadarkan hati orang-orang itu. Sebagian langsung tertunduk sadar, lah iya. Ini kan tidak mungkin bisa berbuat. Tapi kenapa kita sembah? Tapi sekali lagi orang yang berkuasa ini sudah tangkap aja Ibrahim, bakar dia. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lain dengan berhala-berhala yang berada di Mekah. Tatkala Rasulullah datang ke sana, Rasulullah kan punya tongkat. Dipukul satu persatu dengan tongkatnya hancur, ya. Terjungkal berhala-berhala itu. Rasulullah sambil membaca ayat Ja'al haqqu wa zaqal batil inna batila kana zahuqan. Sudah datang yang hak, menyembah hanya kepada Allah, ya, maka hancurlah yang batil, yaitu menyembah kepada berhala. Ya, sesungguhnya yang batil itu pasti hancur. Tidak ada yang bisa menolong itu. Tapi tatkala Nabi bertuhan kepada Allah, tatkala dibakar ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gini, in tad'uhum, jika kamu menyuruh mereka, berhala-berhala itu, la yasma'u, ya, berhala-berhala itu tidak mendengar doa aku, seruanmu, ya, minta ini, minta enggak dengar dia, ya, itu aku. Walau sami'u, nah, jika seandainya pun mereka itu mendengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Umpamanya berhala itu, ya, yang diberhalakan itu manusia umpamanya, atau yang diberhalakan itu, ya, anjing atau apa, yang binatang-binatang itu sapi, ya misalnya, itu meskipun dia mendengar, ya, tidak bisa menjawab atau menolong kita, tidak bisa. Itu lemahnya dari berhala-berhala disembah itu, ya. Wa yaumil qiyamah, dan besok di hari kiamat, yakunu bi syirkikum, akan menjadi musuh kepada apa yang orang-orang musyrik itu. Wa la yunabbi'uka mithlul khabir, dan tidak ada yang bisa memberitahu tentang kamu masalah urusan akhirat kecuali yang Maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-22 itu baru setan membuka rahasianya, dia kenapa dia itu menyesatkan manusia. Tapi tatkala diminta pertanggungjawaban, ya, maka si setan itu justru menyalahkan manusia yang gobloknya setengah mati, ya, ngerti kan kalau setan itu innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata, tapi diikuti. Maka dibaca Pak Tomo ayat 22. Dan berkatalah setan, tatkala perkara atau hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ya, jadi itu baru setan membongkar rahasia dirinya tatkala perkara sudah selesai. Maksudnya yang maksud diputuskan masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka. Tiba-tiba setan atau iblis laknatullah ini yang dulu diusir dari surga ini, dia berpidato di tengah-tengah neraka, ya, menghadapi orang-orang yang masuk neraka, yang merasakan pedihnya siksa api neraka. Dia mengatakan, ya, wa qala syaitan, dan berkatalah setan, ya, lama kudial amr, tatkala perkara yang sudah diputuskan, dia mengatakan, innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian nanti beriman dan beramal soleh akan mendapat rahmat Allah, masuk surga. Orang yang durhaka kepada Allah, kafir, dia masuk neraka. Wa'adakum, janji yang benar pasti dipenuhi oleh Allah. Dan di samping itu, wa wa'adtukum, dan aku menjanjikan kepada kalian
fa'akhlaqtukum, namun aku menyalahi janjiku. Tidak ada yang mengharuskan bahwa janjiku harus benar. Ya, saya itu memang tujuannya menyesatkan kalian. Kenapa salah sendiri? Kenapa mengikuti saya di sini? Ya. Wa makana li alaikum sultan. Aku itu tidak mempunyai kekuasaan kepada kalian, wahai manusia. Ya, nggak ada. Jadi dalam Al-Quran sebutkan bahwa setan itu tidak ada kekuasaan kepada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Kekuasaan setan itu hanya kepada orang musyrik, ya, dan orang yang pergi ke dukun. Ya, orang musyrik dan orang yang pergi ke dukun itu dapat ditipu atau diperdayakan setan. Bisa kesurupan, bisa kena ini dan itu. Itu kekuasaan setan itu tidak pada orang yang bertawakal kepada Allah. Wa ma kana alaikum min sultan, dan aku tidak mempunyai kekuasaan apapun kepada kalian. Ila angkautukum, kecuali cuma menyeru saja. Ini loh di sini panti pijatnya, orang-orangnya cantik-cantik baru datang dari desa, ya. Ini promo dapat diskon 50% barangkali. Itu setan. Cuma menawarkan seperti itu. Fastajabtum li, tiba-tiba kamu menyambut seruanku, ya salahmu sendiri. Ya, saya cuma menghimbau saja, tiba-tiba kamu memenuhi seruanku. Oleh karena itu, wahai manusia yang bodoh yang masuk neraka ini, karena itu di tengah-tengah neraka itu, falalununi, jangan kamu cerca aku, ya, kamu laknat, kamu caci maki aku, walumu anfusakum, sertalah dirimu sendiri karena kegoblokanmu. Ya, sudah diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam agama yang kamu miliki itu tentang setan itu musuh, setan itu tukang menyesatkan. Ya. Malah kamu tetap dirimu sendiri, kenapa kamu coba berbuat seperti itu? Ma'ana bimusyrikikum, aku tidak bisa menolong kalian. Wa ma'antum bimusyrikhiyah, kamu juga tidak bisa menolong saya. Kita sama-sama di dalam neraka. Tidak ada yang bisa saling menolong satu sama lain. Ya, begitulah. Ya. Kondisinya besok di akhirat ini. Ya. Ini kafartu bima asraktumuni. Ya. Sesungguhnya aku sudah tidak membenarkan sejak dulu. Ya. Kamu mempersukukan Allah itu tidak membenarkan. Tidak ada kebenaran sama sekali. Orang musyrik itu tidak ada. Setan sudah tahu. Ya, itu. Ya. Inna dhalimina, sesungguhnya orang zalim itu lahum bagi mereka azabun alim, siksa yang pedih. Jadi orang syirik mengikuti setan itu mereka adalah orang-orang yang serakah. Ya. Orang zalim itu kenapa sudah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala itu mau saja disertakan oleh Allah. Allah Ta'ala memang membebaskan itu. Faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yakfur. Namun ada lanjutannya, ya. Itu disebutkan di dalam surat Kahfi, ya Pak, ya. Surat Kahfi, surat nomor berapa surat Kahfi itu? 18 ayat 18 ayatnya 29 dan 18, ya. Surat Kahfi ayat 19. Monggo Pak. Dari awal saja. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah yang kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang menggiling, yang menghanguskan neraka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Ini kan kita sudah membaca di dunia ini. Kok dinikahkan di orang musyrik, dinikahkan di orang kafir, ya. Karena memang iman itu mahal harganya, ya. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah keimanan, keyakinan yang benar tentang Allah, Masya Allah biasa. Allah memang membebaskan. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Barang siapa yang menjadi orang kafir, silakan. Barang siapa menjadi orang kafir, biarkan. Gitu ya. Biarkan aja kalau sudah ingin jadi orang kafir. Inna a'tadna lidzalimina, sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang zalim, orang kafir itu, neraka
api neraka atau bin surat dua yang gejolak yang menentang mereka. Maksudnya di atas mereka itu api, di bawahnya api, kanan kiri semua api. Ya. Ini sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka jangan terkejut kalau nanti di antara kita menemukan sesuatu, kalau kita tidak mau taat kepada Al-Quran dan benar firman Allah, dan kejadian nanti akan sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Ya. Dan kalau mereka diberi oleh Allah minuman, yang minuman itu belum diminum saja, saking panasnya, muka ini sudah rontok semua, daging-dagingnya ini, saking panasnya. Begitu diminum, terpotong-potong khususnya. Jadi secara ya, itulah minuman yang paling buruk, basah, bertabakoh, dan tempat pejabat yang paling jelek. Maka itu mudah-mudahan kita terhindar dengan belajar tauhid, insyaallah Allah akan menyelamatkan kita. Lanjut Bapak-bapak, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu dia berkata, ada waktu peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam luka di bagian kepala dan di tangannya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan menunggu sesuatu yang melukai Nabi mereka? Lalu turunlah ayat, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Al-Imran 28. Ya. Jadi Rasulullah telah perang Uhud. Ya. Jadi kita menjelaskan peristiwa perang Uhud yang begitu biasanya. Itu Rasulullah itu sebagai manusia. Ya, sisa-sisa ternyata ya, gigi taringnya itu patah, kemudian kepalanya juga berdarah, ya. Sampai Rasulullah mengatakan bagaimana bisa beruntung satu kaum yang menyakiti Nabi-nya, padahal Nabi itu mengajak supaya mereka selamat malah diancam dibunuh. Jadi kafir yang juga kafir ya. Ini tidak hanya saja kafir berkata membunuh Nabi-nya. Yang mengajak kepada kebaikan diri mereka. Maka tatkala itu Rasulullah kemudian mendoakan kehadiran kepada mereka, kunutnya namanya menyebut sila, ya. Tetapi akhirnya Allah menurunkan surat Al-Imran, laisa minal amri syai'un, ya. Wahai Muhammad, tidak ada urusan sedikit pun kamu tentang mereka ini. Ya. Jadi tak ada sedikit pun campur tanganmu ada urusan mereka ini. Jadi artinya apakah Allah Ta'ala akan mengampuni atau menyiksa, itu Muhammad tidak ada apa-apa. Inilah bahwa Nabi kita tidak bisa tidak disembah atau dilakukan karena tidak ada kuasa apa-apa. Jadi misalnya Nabi pun juga Nabi tidak bisa memastikan bahwa dia nanti disiksa oleh Allah, dan ternyata memang sebagian dari mereka pada memutilasi, membunuh potong-potong namanya pamannya besar itu namanya. Akhirnya dia bertobat beriman kepada imannya. Al-Wasi yang menumpang pamannya saja di belakang, itu akhirnya bertobat diterima oleh Nabi kita, karena memang urusannya masalah itu hidayah yang Allah memberikan, dan semua itu ada takdir. Lain sesuatu dengan syai'un au yajaba alaihim al-adibahu. Apakah Allah akan menyiksa mereka, akan menerima mereka, atau menyiksa mereka? Fa innahu alimun, sesungguhnya mereka kami mengalim. Ya, jalan urusan Allah. Itulah di antara hikmahnya bahwa Nabi kita tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dianiaya, kemudian berdoa untuk mengajar tidak diberikan. Terus gambar monggo. Dari dalam ayat ini dari Umar bahwa yang Rasulullah SAW setelah membaca bagian kepala dan kaki kakinya selepas berdoa angkat kepalanya dari rukuk pada rakaat akhir dalam salat subuh. Allahu Akbar, ya. Terus Allahu Akbar bulan berjamaah yang penuh sampai Allah liman hamidah wa alhamdulillah.
Ya Allah, tanahlah simulan dan simulan, yaitu selesai beliau katakan sallallahu alaihi wasallam Rabbana wa lakal terus dan saja itu Allah memberitakan firman-Nya laisa kami amri sayyidun tidak ada sedikit pun tantanganmu dalam menyelesaikan itu Iya, itu. Jadi itulah yang menjadikan istilah bahwa dalam suku itu ada suku, ya. Karena kala itu Rasulullah itu waktu susu itu setelah kita kira-kira sallallahu man kami pada Rabbana walhamdulillah, kemudian Allahumma bulanan wa bulanan dan disebutkan nama-namanya. Ini juga bukan bahwa kita boleh melakukan orang kafir, ya, orang kafir itu yang menyakiti agama musuh Islam boleh kita laknat. Tapi bagi orang kafir yang tidak musyrik dan tidak membantu orang yang musyrik, maka kita boleh berbaik kepada mereka, akan memberikan ada daging kurban pada mereka juga diberikan. Maka teruslah menurut dan menurut lain beliau mengatakan bahwa sesuai dengan sahih al-Bukhari dan al-hadis Islam dijauhkan dari rahmat Allah. Maka karena ayat ini tak ada yang bikin tantanganmu dalam selesaikan itu. Terus dikatakanlah dalam sahih al-Bukhari dari Abu Hurairah yang berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW ayat ayat dan dari diperingatkan kepada para yang terdekat. Berdirilah jauh dan bersabda, "Hai saudara-saudara Quraisy, tepaslah dirimu sekalian dari sisi Allah dan memberikan kepada-Nya sedikit pun tak guna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Muttalib, sedikit pun tak guna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Safiyah binti Rasulullah, sedikit pun tak guna bagi dirimu di hadapan Allah. Dan wahai Muhammad, mintalah kepadaku apa yang menginginkan dari ayat-Mu. Sedikit pun tak guna bagi dirimu di hadapan Allah. Ya. Jadi ada jelaskan dia satu kesimpulan. Kalau masa saja itu tidak bisa berkata apa-apa pada pelaku usaha, pelaku siap, apalagi hanya cuman mungkin suaminya, istrinya, atau ayahnya, mungkin yang bisa menolong apa pada saat itu. Pada tahunya malah zina anak syaitan, takutlah pada suatu hari yang hari itu seorang pun tidak bisa memberi pertolongan orang lain walaupun sedikit, ya. Tidak dalam surat Al-Baqarah ayat 40 surat Al-Baqarah ya, insya Allah coba kita lihat. Dan jagalah dirimu dari hari kiamat. Yang pada hari itu seseorang tidak dapat berbela orang lain walau sedikit pun. Begitu juga tidak diterima syafaat dan pesan dari adanya dan tidak ada mereka akan menolong. Ya, jadi nanti masing-masing nafsi. Nah ini kalau dalam soal ayat ini. Wa anzir asyirataka dan ingatkanlah keluargamu itu, kerabat itu, apapun yang masih dekat itu, supaya mereka menjaga diri jangan sampai terjebak dalam api neraka. Langsung berdiri dan bersabda,
Kalau salah dan lain-lain itu di antara sahabat dan marah itu mereka dipanggil Nabi, bulan, kumpul semua, ya, Rasulullah tadi ini, ya masyarakat Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy, ya, selalu bebaskan dirimu, berdiri serta dirimu dengan mata Allah, selalu asalkan, ya. Jagalah dirimu, jangan sampai atau salah dirimu, jangan sampai kena Allah, ya. Lah, buktinya aku tidak bermanfaat, tidak gunakan antum kalian, maksudnya tidak bisa mengalahkan kalian, minum dari insyaallah barang sedikit nanti dari Allah dari hari kiamat. Jadi masing-masing kita harus jaga dirinya sendiri, amal sendiri, ya. Jadi tidak ada kita mengadakan suasana saya itu sering sedekah, jamaahnya terus, ya, jaga dirinya sendiri, tidak sholat, tidak tutup aurat barangkali, ya. Maka dikit suami tidak ada manfaat. Jangan tentu istrinya Nabi Lot, itu tidaklah bisa menolong suami lebih pada istrinya yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka ini. Kemudian ya Abbas ini Abdul Muthalib, ya Abbas bin Abdul Muthalib la uti ya tidak akan ada manfaat yang akan darimu bila dari sedikit jadi bisa jaga aku pun tidak bisa menolong kalian sedikit saja, tidak bisa. Nama-nama masing-masing itu akan menjaga dirinya. Ya Sofia itu, Sofia, ya, amanat Rasulullah SAW yang menjadi bimbingan Rasulullah SAW itu la uqni ya, aku tidak bermanfaat bagimu minallah dari siksa Allah dikit-dikit itu bisa dihadapan Allah, ya. Ya Fatimah ini putrinya, ya. Ya Fatimah binti Muhammad, Fatimah binti Muhammad. Saat ini mintalah kepadaku min malin dari harta masih dia apa yang kamu ingin, ya dari harta ya. Karena nanti jagalah dunia ini, ya, aku tidak bermanfaat sedikit pun minallah dari siksa. Jadi Rasulullah sendiri tidak bisa menolong anaknya, padahal Nabi anaknya seperti itu. Tapi jelas antara Nabi yang taat kepada Allah, amalnya sendiri sudah mencukupi. Oleh karena itu sekarang kalau bisa saja kepada anak-anak kita, maka kalau anak kita sampai tidak sholat atau meninggalkan sholat atau lalai dalam sholat, khususnya itu atau berbuat syirik, segera kita ingatkan, jangan sampai berlarut-larut dia berbuat syirik kepada Allah. Baiklah, sampai di sini dulu sementara, nanti kita lanjutkan berikutnya kandungan bab ini, ya. Ini ada 1 sampai 13 poin, ya, 13 poin kandungannya akan kita bicarakan besok. Sementara sampai sekarang sudah cukup